Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang berbahagia, pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya dan karunia-Nya kepada kita semua. Sampai pada hari ini, Allah masih berikan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk bertemu kembali. Semoga pertemuan ini akan memberikan rahmat dan akan memberikan berkah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Semoga syafaat beliau akan tetap diberikan kepada kita nanti di yaumil mahsyar. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, seorang yang bernama Ka'ab al-Ahbar, seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, beliau pernah mengatakan, benteng seorang mukmin yang dapat menghalangi mereka dari syaitan ada 3. Benteng kita ada 3. Yang pertama, al-masjidu hisnun, yaitu masjid. Masjid merupakan tempat ibadah, tempat kita melakukan segala kegiatan dan kebaikan-kebaikan. Tempat kita membaca Al-Quran, tempat kita salat berjamaah, dan lain sebagainya. Masjid ini benteng kita. Selama kita dalam masjid, kita dibentengi oleh keimanan kita, oleh ketaatan kita, sehingga setan tidak bisa memberikan godaan kepada kita. Dan lagi pula dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa kita umat Islam harus meramaikan masjid, karena yang akan dapat meramaikan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang dapat meramaikan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Maka mari kita manfaatkan masjid ini sebagai benteng kita yang membatasi kita dengan setan yang senantiasa memberikan godaan kepada kita umat manusia. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, yang kedua benteng kita adalah wa zikrullahi hisnun, berzikir kepada Allah. Zikir yang kita ucapkan baik dengan lisan kita, zikir lisan, atau dengan hati kita, zikir hati, atau zikir qalbi, itu membentengi kita dari setan. Dan zikir juga memberikan ketenangan kepada kita dalam kehidupan kita. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka itu menjadi tentram karena zikir kepada Allah. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang dan hati akan menjadi tentram. Maka mari kita berzikir kepada Allah dengan zikir yang jumlahnya banyak, sebanyak-banyaknya zikir. Baik kita ucapkan dengan lisan atau kita ingat dengan hati kita. Zikir qalbu namanya.
Allah menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan sucikanlah Allah di waktu pagi dan petang. Bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Ini seruan Allah kepada orang-orang yang beriman dalam Al-Quran tentang zikir. Zikir yang banyak, jumlah yang banyak, jangan sedikit. Baik zikir dengan lisan atau zikir dengan hati kita. Mudah-mudahan zikir menjadi benteng kita, seperti yang dikatakan oleh Ka'ab al-Ahbar, bahwasanya zikir yang kita ucapkan menjadi benteng dalam kehidupan kita. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, yang ketiga adalah menjadi benteng kita wa qiraatil Quran qisnun, yaitu membaca kitab suci Al-Quran. Membaca kitab suci Al-Quran itu merupakan obat hati kita, obat jiwa kita, yang juga memberikan ketenangan dan memberikan ketentraman kepada kita. Orang yang dalam keadaan runsing, orang yang dalam keadaan fikirannya tidak tentram, dengan membaca Al-Quran akan timbul ketenangan, akan timbul ketentraman. Maka mari kita jadikan Al-Quran ini sebagai bacaan yang bisa membentengi diri kita daripada setan, daripada iblis. Bahkan kita membaca ta'awuz sebelum kita membaca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kita berlindung kepada Tuhan dari godaan setan yang senantiasa memberikan godaan kepada umat manusia. Maka dengan itu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, sebagaimana yang disampaikan oleh Ka'ab al-Ahbar, mari kita jadikan yang tiga perkara ini menjadi senjata hidup kita, menjadi pakaian hidup kita, supaya bisa membentengi diri kita daripada godaan-godaan setan. Kita jadikan masjid tempat pusat kegiatan kita sebagai orang-orang yang beriman. Kita jadikan zikir menjadi ucapan yang paling kita cintai, yaitu ucapan menyebut nama Allah. Dan kita jadikan bacaan Al-Quran sebagai bacaan harian kita. Di pagi hari sesudah sembahyang subuh, sebelum kita isi pemikiran kita dengan informasi-informasi lain, kita isi dulu dengan informasi dari Al-Quran, yakni kita membaca Quran dulu sebelum membaca yang lain-lainnya. Semoga Allah akan betul-betul memberikan perlindungan dan membentengi kita daripada godaan-godaan setan dan godaan-godaan iblis. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua nasihat yang pendek ini, dan dapat kita mengamalkannya. Yang kita harapkan adalah rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu, terima kasih dan mohon maaf. Kemudian saya sudah dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.